Timnas Indonesia akan hadapi Bulgaria pada FIFA Series 2026. Puncak arus balik lebaran di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar. Kelangkaan gas LPG melanda ibu kota India. Presiden tinjau bantaran kereta di kawasan Senen, Jakarta. Bansos berpotensi ditambah jika kondisi ekonomi memburuk. Halo pemirsa, selamat pagi. Menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Fesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali dengan berita utama pemirsa. Kabar terbaru dari ajang sepak bola Timnas Indonesia berhasil lolos ke final usai membantai St. Kitts and Nevis 4-0 pada pertandingan FIFA Series 2026. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Coach John Herman berhasil membawa tim Garuda bertemu Bulgaria di semifinal FIFA Series 2026. Timnas Indonesia berhasil menang telak 4-0 atas St. Kitts dan Nevis pada laga FIFA Series 2026. Hasil ini membawa tim Garuda melaju ke final yang nantinya berhadapan dengan Bulgaria pada Senin 30 Maret 2026. Jalannya pertandingan, Timnas sudah mendominasi permainan sejak peluit pertama dibunyikan. Pada menit ke-12, Timnas Garuda memiliki peluang emas lewat Kevin Dix. Ia melepaskan tembakan usai menerima umpan terobosan dari Beckham Putra. Namun tembakannya masih melenceng keluar dari kotak gawang. 3 menit berselang, Indonesia membuka keunggulan. Beckham Putra mencetak gol usai menerima umpan terobosan dari Ole Romeni. Indonesia unggul 1-0. Pada menit ke-25, Beckham kembali mencetak gol keduanya. Ia melakukan tendangan ke arah sudut gawang usai menerima assist dari Ole Romeni. Skor menjadi 2-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Timnas Indonesia tetap bermain menekan. Menit ke-53, Indonesia kembali menambah keunggulan menjadi 3-0. Skema gol berawal dari tendangan sepak pojok Donitri yang mampu disundul oleh Romeni. Namun sundulannya masih dapat diamankan bek lawan. Bola lepas tercipta, Ole langsung melakukan sontekan yang menciptakan gol. Skor menjadi 3-0. Pada menit ke-75, anak asuh Coach John Herman kembali berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0. Kali ini gol tercipta lewat sepakan Mauro Silstra usai ia menerima umpan dari Joe Pelupsi. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol tambahan tercipta. Skor berakhir 4-0, kemenangan Timnas Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU Bolon Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 26 Maret 2026. Bahlil menyatakan pemerintah akan menjaga pasokan energi untuk masyarakat termasuk harganya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengecek ketersediaan bahan bakar minyak di SPBU Bolon, Kolomadu, Kabupaten Karanganyar pada Kamis 26 Maret 2026. Bahlil bersyukur mulai menjelang hingga setelah Lebaran 2026, distribusi bahan bakar minyak berjalan dengan baik. Bahlil mengaku mendapat perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan rakyat akan BBM. Dengan harga yang alhamdulillah sampai sekarang belum ada kenaikan. Kita belum menaikkan harga. Doakan kami dari pemerintah khususnya untuk subsidi sampai semalam arahan Bapak Presiden untuk mencari akal bagaimana agar kita jangan memberatkan rakyat. Jadi untuk subsidi. Jadi saya dengan Menteri Keuangan sekarang terus menerus untuk mencari solusi yang terbaik sekalipun krisis, tapi tetap rakyat kita perhatikan tentang keadaan ini. Demikian, terima kasih. Kalau sudah tidak ada, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahlil menyatakan pemerintah akan menjaga pasokan energi untuk masyarakat, termasuk harganya. Namun Bahlil juga mengingatkan tidak ada seorang pun yang dapat meramalkan sampai kapan dinamika geopolitik terjadi. Bahlil mengaku telah diperintahkan oleh Presiden untuk mencari pasokan-pasokan minyak di semua negara. Meskipun negara lain termasuk negara tetangga Indonesia mulai masuk keadaan yang tidak diharapkan, pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa stok BBM aman.
Bahlil juga mengatakan sudah mencari alternatif BBM termasuk minyak mentah atau crude oil. Pemakaian energi atau BBM harus dilakukan secara bijaksana dalam beberapa waktu ke depan. Menurut dia, cadangan minyak nasional saat ini masih dalam taraf minimal standar nasional, baik itu solar maupun bensin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Pemprov Banten terus mendorong percepatan pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hal ini sebagai bagian dari upaya penanganan sampah dan penguatan ketahanan energi. Kami sangat berharap programnya sampah menjadi energi listrik ini betul-betul terrealisasi. Bersama pemerintah kabupaten dan kota seprovinsi Banten, Gubernur Andra Soni menandatangani kesepakatan pengelolaan sampah menjadi energi alternatif. Penandatanganan kesepakatan tersebut dilakukan bersama pemerintah Kota Serang, pemerintah Kota Cilegon, dan pemerintah Kabupaten Serang. Kesepakatan ini juga menjadi bagian dari percepatan pengembangan PSL di wilayah Tangerang Raya. Dalam sambutannya, Gubernur Andra Soni mengatakan, program PSL bukan hanya solusi penanganan sampah, tetapi juga memiliki dampak strategis bagi energi dan pembangunan ekonomi daerah. Keberhasilan program ini akan bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Tahapan-tahapan untuk mengarah ke realisasinya program nasional yaitu pembangkit listrik tenaga sampah yang dicanangkan dan sudah termaktub di dalam RPJMN kita, dan alhamdulillah dua wilayah aglomerasi di Provinsi Banten hari ini di hadapan Bapak Menteri telah menyepakati komitmen bersama untuk realisasi daripada program ini. Jadi ada dua lokasi, pertama adalah di Jatiwaringin untuk aglomerasi Tangerang Raya, kemudian di Cilowong untuk Serang Raya. Setelah Pak Menteri mengeluarkan keputusan bahwa dua wilayah ini, dua lokasi ini atau dua tempat ini diputuskan oleh Pak Menteri, maka ditindaklanjuti oleh Danantara. Setelah bagaimana proses pemilahan sampah terus kita lakukan sosialisasi. Karena sampai dengan berdiri dan beroperasionalnya pembangkit listrik ini perlu waktu 3 tahun. Ya, sedangkan tadi disampaikan secara teknis tempat pembuangan sampah itu tidak boleh lebih dari 17 tahun, 20 tahun. Jadi ini sama-sama kita jadikan PR bersama, mohon dukungannya, mohon supportnya. Menurutnya, keberhasilan program ini memerlukan komitmen dan pengawasan bersama agar masalah sampah bisa ditangani dengan baik, termasuk memanfaatkannya menjadi sumber energi alternatif. Komunikasi antar daerah harus terus dibangun mengenai pengelolaan sampah di tempat masing-masing. Gubernur Andra Soni juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam penanganan sampah. Ke depan, program ini juga akan berdampak pada efisiensi penggunaan anggaran negara. Semakin baik pengelolaannya, efisiensi bagi anggaran pemerintah pusat dan daerah dapat semakin meningkat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengalokasikan program BSPS tahun anggaran 2026 di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tentunya hal ini untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya agar menjadi lebih layak huni, sehat, dan aman. Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengalokasikan program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) tahun anggaran 2026 sebanyak 19 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Peninjauan langsung dilakukan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Desa Litong Nihuta untuk memastikan proses penetapan penerima bantuan berjalan tepat sasaran serta melihat kondisi rumah masyarakat yang akan mendapatkan bantuan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memberikan apresiasi terhadap kinerja tim Kementerian PKP yang dinilai telah melakukan verifikasi secara cermat sehingga bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Menteri PKP Marwarar Sirait juga menyampaikan kebanggaannya terhadap kinerja jajaran di lapangan yang dinilai berhasil memastikan bantuan tepat sasaran. Ia juga meninjau hasil program BSPS tahun anggaran 2025 yang telah selesai dan dinilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Program BSPS merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat meningkatkan kualitas rumah secara swadaya agar menjadi lebih layak huni, sehat, dan aman, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkelanjutan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Selain itu, pemirsa, Menhub Raja Juli Antoni melakukan soft launching pembangunan pembatas di Taman Nasional Waikambas, Lampung Timur. Raja Juli menjelaskan bahwa pembangunan pembatas ini merupakan instruksi langsung dari Kepala Negara. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni melakukan soft launching pembatas atau barier di Taman Nasional Waikambas atau TNWK pada Kamis 26 Maret 2026. Hal itu disiapkan sebagai wujud komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk melindungi masyarakat dari konflik manusia gajah. Amanah yang diberikan oleh Pak Prabowo Subianto yaitu membangun pembatas di sepanjang Taman Nasional Waikambas ini, sepanjang kira-kira 138 km akan segera dimulai, dan tadi kita sudah melakukan soft launching. Karena ini sebenarnya aspirasi masyarakat, tadi saya tanya dari tahun 83. Sudah ganti presiden berapa kali, menteri berapa kali, pangdam, gubernur, bupati berapa kali. Tapi alhamdulillah ya, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo Subianto, hari ini kita mulai satu amanah besar, pekerjaan besar di mana kita menghindari semaksimal mungkin konflik antara manusia dan gajah. Entah berapa sawah, perkebunan yang hancur, dan berapa juga korban dari satuannya. Alhamdulillah dengan pembatas ini, hidup berdampingan antara gajah, satwa liar, dan manusia, penduduk, rakyat. Menhub Raja Juli Antoni mengatakan Presiden Prabowo Subianto menaruh perhatian khusus terhadap Taman Nasional Waikambas dalam kelestarian habitat dan populasi gajah Sumatera hingga penanganan konflik manusia gajah. Terlebih, kata Menhub, gajah merupakan salah satu binatang yang paling disayang oleh Presiden Prabowo. TNWK memiliki keunikan di antara Taman Nasional Indonesia lainnya, karena hampir 1 juta orang tinggal di area perbatasan Taman Nasional tanpa adanya zona penyangga. Oleh karena itu, konflik manusia dengan gajah menimbulkan kerugian ekonomi, keamanan, keselamatan, bahkan korban jiwa di masyarakat sekitar. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi masyarakat setempat selama beberapa dekade, dan bertekad untuk mengakhiri masalah itu untuk selamanya dengan mengalokasikan anggaran pembangunan pembatas permanen sepanjang 138 km. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri PPPA Arifah Fauzi meresmikan ruang bersama Indonesia di Jalan Wiling 2, Kelurahan Donang, Kecamatan Cilacap Tengah pada Jumat 27 Maret 2026. RBI bertujuan memberdayakan perempuan dan melindungi anak melalui penyediaan ruang fisik yang aman, menciptakan kemandirian ekonomi perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, meresmikan Ruang Bersama Indonesia atau RBI di Jalan Wiling 2, Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Jumat 27 Maret 2026. Ruang Bersama Indonesia merupakan inisiatif Kementerian PPPA yang berbasis di desa untuk menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, serta ramah perempuan dan anak. Kegiatan peresmian juga diisi dengan Posyandu Integrasi Layanan Primer atau ILP. Hari ini kita meluncurkan RBI, Ruang Bersama Indonesia. Ini adalah kelanjutan dari program Desa Kelurahan yang Ramah Anak dan Perempuan. Maka bertransformasi dilanjutkan menjadi Ruang Bersama Indonesia. Apa sih Ruang Bersama Indonesia? Hampir semua kementerian punya petugas di tingkat desa. Benar nggak Pak? Benar ya. Tetapi saat ini ibarat lidi. Mereka jalan sendiri-sendiri aja. Kita ingin menyatukan semuanya. Jadi lidi-lidi yang bertebaran di pojok-pojok desa, kalau satu lidi, misalkan dari Dinas Kesehatan, mau mengurangi angka stunting, dia sendiri aja, nggak mungkin berhasil. Karena nyapu dengan satu lidi akan berbeda hasilnya ketika dari Dinas BKKBN, dari Dinas Sosial, bareng-bareng. Lidi ini diikat bareng-bareng. Yuk kita bareng-bareng nyapu persoalan yang ada di tingkat desa. Arifah menambahkan, RBI bertujuan memberdayakan perempuan dan melindungi anak melalui penyediaan ruang fisik yang aman, menciptakan kemandirian ekonomi perempuan, mengurangi ketergantungan anak pada gawai, serta membangun ekosistem berbasis data di tingkat desa. Sementara itu, Ami Amalia Fatma Surya mengatakan saat ini di Cilacap telah ada sekitar 50 kader Ruang Bersama Indonesia. Salah satu contoh implementasinya adalah pemanfaatan lahan vertikal menjadi taman hidroponik untuk ketahanan pangan masyarakat.
Usai meresmikan RBI di Kelurahan Donan, rombongan menteri meninjau kelompok wanita tani maju berkah Pertiwi di Desa Saurwadadi, Kecamatan Kabunganten. Dalam kesempatan itu, Menteri PPPA bersama PLT Bupati menebarkan 5.000 bibit ikan gurame. Arifah menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan ekonomi melalui pemberdayaan desa dan penguatan ketahanan pangan. Ia berharap setiap desa memiliki kekuatan ekonomi sendiri, sehingga masyarakat dapat berdaya secara ekonomi dan kesejahteraan warga meningkat melalui perputaran ekonomi di tingkat desa. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Pemkot Solo, Jawa Tengah akan menerima bantuan dana untuk revitalisasi Museum Radia Pustaka dan juga Museum Keris dari Kementerian Kebudayaan RI. Anggaran yang akan diterima untuk revitalisasi kedua museum tersebut sebesar 5 miliar rupiah. 5 miliar rupiah untuk Anda. Selamat! Pemirsa, prajurit TNI menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih juara pertama hafalan Al-Quran 30 juz. Sebagai bentuk apresiasi, Panglima TNI menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atas dedikasi dan capaian tersebut. Di tahun ini kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kebudayaan, untuk revitalisasi 2 museum utama yang ada di Kota Surakarta. Pemkot Solo akan menerima bantuan dana sebesar 5 miliar rupiah dari pemerintah pusat untuk revitalisasi Museum Radia Pustaka dan Museum Keris Nusantara. Wali Kota Solo, Respati Ardi, mengungkapkan hal tersebut saat mendampingi Menteri Kebudayaan Fadlison dalam kunjungan kerja ke Museum Radia Pustaka pada Kamis 26 Maret 2026. Menurut Respati, revitalisasi akan difokuskan pada pembangunan dan pembaruan gedung di kedua museum. Tujuan utamanya adalah meningkatkan tampilan, fasilitas, dan kenyamanan bagi pengunjung. Ia menekankan bahwa pembaruan ini juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman museum yang lebih modern dan edukatif bagi masyarakat. Di tahun ini kami mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, khususnya dari Kementerian Kebudayaan, untuk revitalisasi 2 museum utama yang ada di Kota Surakarta. Salah satunya hari ini di Museum Radia Pustaka, yang dimana ini menegaskan kembali Kota Surakarta menjadi kota pariwisata dan budaya. Mari kita tingkatkan pariwisata basis budaya di museum-museum kita, dan insya Allah akan mendatangkan wisatawan lebih banyak dan menjadi wisata edukasi. Respati meyakini, revitalisasi tidak hanya berdampak pada sektor budaya, tetapi juga akan mendorong pertumbuhan wisatawan dan perekonomian lokal. Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat identitas Solo sebagai kota budaya dan pariwisata. Adapun Fadlison menekankan peran museum sebagai ruang literasi lintas generasi. Ia menilai penataan museum harus menarik minat generasi muda, khususnya Gen Z, agar mereka terdorong untuk belajar sejarah dan budaya Indonesia secara langsung. Ia mendorong pengelola untuk menghadirkan koleksi secara interaktif, edukatif, dan relevan bagi pengunjung dari berbagai usia. Museum yang menarik diharapkan mampu menjadi sumber inspirasi dan pembelajaran bagi generasi muda. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, prajurit TNI menorehkan prestasi di tingkat internasional dengan meraih juara pertama hafalan Al-Quran 30 juz. Sebagai bentuk apresiasi, Panglima TNI menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa atas dedikasi dan capaian tersebut. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit TNI berprestasi di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Penghargaan ini diberikan kepada Pratu Nawawi Muhammad Latifullah atas keberhasilannya meraih juara pertama kategori hafalan Al-Quran 30 juz dalam ajang Musabakoh Hifzil Quran Internasional di Musurata, Libya. Prestasi tersebut dinilai sebagai bukti bahwa prajurit TNI tidak hanya unggul di bidang militer, namun juga memiliki kapasitas di bidang keagamaan. Keberhasilan ini sekaligus mengharumkan nama TNI dan bangsa Indonesia di kancah internasional. Panglima TNI menyampaikan penganugerahan KPLB ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi prajurit TNI lainnya untuk terus berprestasi dan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa dan negara. Jihan Nabila, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda.
mengesahkan regulasi penyiaran yang dinilai Peringatan Bastille Day di Play, Tamuro menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Puncak arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar terjadi pada Jumat 27 Maret 2026. Peningkatan signifikan terlihat dari ribuan penumpang yang didominasi pekerja dan mahasiswa, terutama dari rute Surabaya serta kawasan timur Indonesia. Arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan pada H+6 hari ini terpantau padat. Berdasarkan data Posko Angkutan Laut, jumlah penumpang yang tiba maupun berangkat pada Jumat 27 Maret mencapai 6.439 orang. Ribuan penumpang ini didominasi oleh para pekerja, mahasiswa, serta perantau dari berbagai daerah yang akan kembali beraktivitas usai libur panjang. 5 armada kapal dijadwalkan bersandar, di antaranya KM Ciremai yang telah tiba pada pukul 4 dini hari tadi, serta 4 armada lainnya yakni KM Tilong Kabila, KM Lambelu, KM Tidar, dan 2 kapal dari Dharma Ferry. Seluruh armada tersebut dijadwalkan bertolak pada siang hingga malam hari nanti. Berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran Kantor KSOP Utama Makassar, terhitung sejak 6 Maret hingga 26 Maret, total pergerakan penumpang telah mencapai 68.689 orang. Adapun rute Surabaya, Kalimantan, dan wilayah Sulawesi Tenggara masih menjadi destinasi paling favorit bagi para pemudik. Guna menjamin kelancaran, pihak pengelola telah melakukan optimalisasi fasilitas terminal serta memperketat koordinasi antar stakeholder. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, antisipasi lonjakan penumpang pada puncak arus balik Lebaran 2026 Terminal Terpadu Merak menyiagakan 300 unit armada bus. Pengerahan ratusan bus ini juga difokuskan untuk melayani pemudik yang tiba dari Pulau Sumatera dengan tujuan wilayah Jabodetabek hingga kota-kota besar Pulau Jawa. Guna menjamin kelancaran mobilitas pemudik pasca Lebaran, Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 8 wilayah Banten menyiagakan 300 unit bus di Terminal Terpadu Merak. Pengerahan armada ini bertujuan untuk mengurai penumpukan penumpang yang baru saja turun dari kapal di Pelabuhan Merak dan akan melanjutkan perjalanan darat ke berbagai daerah. Dalam kondisi normal, terminal biasanya hanya mengoperasikan 100 hingga 200 unit bus per harinya. Kepala Terminal Terpadu Merak, Alam Surya Wijaya menyatakan, langkah ini diambil berdasarkan evaluasi arus mudik lalu, di mana jumlah penumpang yang menyeberang ke Sumatera mencapai 45.293 orang. Jumlah yang sama diprediksi akan kembali masuk ke Pulau Jawa pada akhir pekan ini. Yang menyeberang itu sekitar 45.293 orang. Itu posisi paling banyak itu H-3 sebesar 11.781 orang. Mereka yang menyeberang melalui TTM, yang turun di TTM ini dari mana aja? Dari segala penjuru, dari Jawa, dari Jabodetabek yang ke arah Sumatera. Berapa bus yang diterjunkan untuk mengangkut pada arus mudik kemarin? Sekitar 300 lebih. 300 lebih bis yang dioperasionalkan. Ya. Nah, sehari berapa bus? Sehari itu kisaran sekitar 100 sampai 200 bus. Sehari? Iya. Pulang pergi berarti ya? Ya, keluar masuk lah ya? Betul. Keluar masuk. Nah, untuk memperlancar arus itu apa yang sudah dilakukan pihak pengelola TTM? Nah, kita berkoordinasi dengan para pemilik PO nah, untuk bus itu siap dan standby di sini. Nah, terus kita juga menjaga untuk supaya kendaraan itu tetap ada dan tidak ada delay. Pihak pengelola terminal juga memastikan kesiapan fisik kendaraan maupun kesehatan para sopir guna menjamin keselamatan para pemudik hingga ke kota tujuan. Masyarakat pun dihimbau untuk tetap waspada dan hanya menggunakan bus resmi yang tersedia di dalam area terminal. Dari Cilegon, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, 6 hari setelah Idul Fitri, arus balik Idul Fitri di Terminal Bus Kalideres terus mengalami peningkatan pemudik yang kembali dari kampung halaman. Berdasarkan data sementara, sampai saat ini jumlah pemudik yang tiba melalui terminal yang melayani antar kota antar provinsi ini jumlahnya mencapai 700 orang. Memasuki arus balik H+6 Idul Fitri, jumlah pemudik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat pada Jumat pagi terus meningkat. Ratusan penumpang dilaporkan telah tiba dari berbagai daerah, terutama dari Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Kepala Terminal Kalideres Nur Prasetyo mengungkapkan berdasarkan data sementara, jumlah kedatangan pemudik sampai saat ini telah mencapai lebih dari 700 orang. Sementara jumlah penumpang yang berangkat dari terminal tersebut tercatat jauh lebih sedikit, yaitu sekitar 200 orang. Ia menambahkan bahwa mayoritas pemudik yang kembali ke Jakarta berasal dari sejumlah daerah di Pulau Jawa, seperti Jawa Tengah dan juga Jawa Timur, serta beberapa daerah di luar Pulau Jawa. Pihak terminal memperkirakan jumlah pemudik yang akan tiba melalui terminal antar kota provinsi akan terus meningkat hingga nanti pada puncak arus balik yang diprediksi akan terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu 28 Maret 2026. Seiring berakhirnya masa libur lebaran dan kembalinya aktivitas kerja pada pekan depan. Ya, untuk pagi hari ini ada sekitar 700 pemudik sudah tiba di Terminal Bus Kalideres, di mana mereka datang di hari Jumat, Sabtu Minggu bisa istirahat, dan hari Senin sudah mulai beraktivitas normal. H+4 kemarin memang terjadi penurunan ya. Kemarin itu hanya sekitar 200 pemudik yang berangkat dari Terminal Bus Kalideres. Tapi memang setiap harinya tetap ada pemudik yang pulang kampung. Selain itu, petugas terminal juga telah disiagakan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang serta memastikan kelancaran arus kedatangan dan keberangkatan di area terminal serta menyediakan armada bus Amari untuk melayani penumpang. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur lebaran dimanfaatkan warga untuk memborong oleh-oleh khas daerah, membuat toko oleh-oleh ramai pengunjung. Beberapa toko mencatat kenaikan pengunjung hingga 3 kali lipat dibandingkan dengan hari biasanya. Momentum libur lebaran dimanfaatkan warga untuk membeli oleh-oleh khas daerah, membuat toko oleh-oleh mengalami lonjakan pengunjung. Beberapa toko bahkan ramai beberapa kali lipat dibanding hari normal. Di Bandar Lampung, toko Aneka Sari Rasa nyaris tidak pernah sepi sejak Hari Raya Idul Fitri, dengan pengunjung memborong keripik pisang, kerupuk kemplang, hingga sambal khas Lampung. Lonjakan pengunjung terutama berasal dari pemudik Jabodetabek dan diperkirakan akan terus meningkat hingga akhir libur lebaran. Kalau dibandingkan dengan lebaran tahun lalu, ini ada peningkatan yang cukup signifikan, di mana pemudik lebih banyak datang ke Lampung yang berasal dari Jabodetabek. Nah, itu yang mempengaruhi juga dari peningkatan kunjungan ke toko Aneka Sari Rasa untuk berbelanja. Biasanya akan menyusul dari Sumsel, Sumatera Selatan, Palembang. Itu biasanya nanti untuk edisi selanjutnya akan menyusul untuk berkunjung ke Lampung. Karena paling lengkap sih. Oleh-olehnya. Ini oleh-olehnya itu mau dibagi apa kemana, Bu? Ya, ada sebagian dibagi, ada sebagian makan sendiri. Situasi serupa terjadi di Purnama Jati Jember, Jawa Timur, di mana pengunjung memburu kudapan lokal seperti prol tape dan kacang edamame. Banyak pengunjung memanfaatkan momentum libur untuk membeli oleh-oleh dibagikan kepada kerabat atau memperkenalkan produk lokal ke luar daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, libur lebaran membawa suasana sukacita di Aceh seiring meningkatnya aktivitas wisata warga. Air terjun 7 tingkat pun menjadi primadona destinasi yang juga ramai dikunjungi. Masa libur lebaran, suasana wisata di Aceh kembali menggeliat. Air terjun 7 tingkat di Tapak Tuan, Aceh Selatan menjadi destinasi favorit warga berkat keindahan teras alaminya yang memikat. Dikelilingi alam yang masih asri, air terjun ini menawarkan air yang jernih dan menyegarkan. Ramainya kunjungan wisatawan juga mencerminkan mulai pulihnya sektor pariwisata di Aceh Selatan setelah terdampak banjir pada akhir November 2025. Meski memikat, pengunjung berharap adanya perbaikan akses yang masih terjal serta peningkatan kebersihan area wisata. Lihat panoramanya juga sangat luar biasa. Overall worth it lah untuk keluarga, wisata keluarga dan teman-teman tempat kerja atau apa bisa berkunjung kemari untuk memeriahkan di lokasi ini karena mengkontur jalannya itu sangat lumayan terjal. Dan yang kedua mungkin terkait menjaga kebersihan karena ternyata sungai ini juga menjadi sumber dari PDAM. Harusnya kalau kita jaga bersama otomatis air yang mengalir ke masyarakat juga akan menjadi lebih bersih. Para pengunjung berharap dengan pengelolaan yang lebih baik, air terjun 7 tingkat diharapkan terus berkembang
menjadi ikon wisata andalan sekaligus tetap lestari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0119 Benar Meriah melaksanakan karya bakti pembersihan parit di Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Tentunya kegiatan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi banjir di musim penghujan. Kodim 0119 Benar Meriah bersama prajurit Yonif 114 Satrian Musara menggelar karya bakti pembersihan saluran air di Desa Lampahan Induk, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Benar Meriah, Aceh. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah antisipasi dini terhadap potensi banjir akibat meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Pembersihan difokuskan pada parit yang tersumbat material seperti tanah, pasir, dan batuan yang terbawa arus dari kawasan perbukitan sehingga menghambat aliran air. Dalam pelaksanaannya, prajurit TNI bersama masyarakat bergotong royong membersihkan parit menggunakan peralatan sederhana sebagai wujud sinergi dan kepedulian terhadap lingkungan. Selain memperlancar aliran air, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, serta mencegah timbulnya penyakit akibat genangan air. TNI turut mengimbau kepada masyarakat untuk turut menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan, agar resiko banjir dapat diminimalisir. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0207 Simalungun merampungkan pembangunan jembatan modular di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Jembatan ini menjadi solusi akses warga untuk meningkatkan keselamatan dan kelancaran mobilitas. Kodim 0207 Simalungun bersama prajurit Yonzipur 1 Diradarma menuntaskan pembangunan jembatan modular di Huta Sagala Toruan, Desa Marihat Raja, Kecamatan Dolok, Panribuan. Jembatan sepanjang 12,5 meter ini dibangun di atas Sungai Silimutan sebagai pengganti jembatan lama yang sudah tidak layak digunakan. Kehadiran jembatan baru ini menghubungkan sejumlah dusun dan memperlancar akses masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari. Pembangunan dilaksanakan secara gotong royong melibatkan personil TNI dan masyarakat setempat, mulai dari tahap survei hingga proses finishing. Pembangunan ini merupakan wujud kepedulian TNI dalam membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta mendorong peningkatan perekonomian warga. Masyarakat Dusun Sagala Toruan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan TNI Angkatan Darat. Masyarakat mengaku pembangunan jembatan sangat membantu akses masyarakat yang sebelumnya terkendala kondisi jembatan lama. Kehadiran jembatan baru ini dinilai memberikan kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari serta meningkatkan keselamatan warga. Kami mengharapkan bantuan daripada pemerintah untuk pembangunan jembatan ini. Kami merasa penduduk Desa Sagala Toruan berterima kasih karena pembangunan jembatan ini sehingga akses jalan yang ada di dusun ini merasa betul-betul aman dan terkendali. Karena hasil pertanian kami dengan mudahnya dapat diangkut oleh mobil-mobil. Dan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Presiden Prabowo dan juga Kasat Maruli Simanjuntak serta jajarannya dan juga Dandim Kabupaten Simalungun yang mana betul-betul memberikan bantuan karena akses jalan ini memang kami sangat butuhkan selama ini. Dengan rampungnya jembatan ini diharapkan mobilitas masyarakat menjadi lebih aman, efisien, dan mendukung kesejahteraan warga di Kabupaten Simalungun. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, TNI AD juga membangun kembali jembatan Desa Lolonoa yang juga rusak akibat banjir. Kini jembatan tersebut berdiri lebih kokoh dan kembali mempermudah akses warga. Jembatan di atas Sungai Gumuso, Kecamatan Alasan Nias Utara, yang sempat rusak akibat banjir, kini telah kembali dibangun oleh personel TNI AD dengan konstruksi yang lebih kokoh. Pembangunan jembatan Armco ini dilakukan untuk memulihkan akses penting bagi warga. Sebelumnya, kerusakan jembatan membuat akses antara desa Hiligawoni dan dusun di desa Lolonaa terputus, sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Jembatan tersebut merupakan jalur vital yang digunakan warga untuk mobilitas sehari-hari. Warga pun menyampaikan terima kasih atas pembangunan tersebut.
Mereka berharap jembatan baru ini dapat mempermudah mobilitas, mendukung aktivitas pertanian, serta memperlancar kegiatan sehari-hari. Dulu kami mengalami banjir di jembatan Gemuja ini, sekarang sudah diperbaiki oleh Bapak TNI. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak TNI dan juga Bapak Presiden Republik Indonesia. Kini, jembatan baru telah rampung dan dapat digunakan kembali. Kehadirannya diharapkan mempermudah akses warga, mendukung kegiatan ekonomi seperti pertanian, serta memperlancar aktivitas harian masyarakat setempat. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan bahwa fase rehabilitasi pasca bencana di Sumatera dimulai 1 April 2026. Pemerintah akan fokus mempercepat pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permanen bagi warga terdampak. Pemerintah akan memulai fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di 3 provinsi di Sumatera mulai 1 April 2026. Langkah ini dilakukan setelah masa transisi darurat berakhir pada 30 Maret untuk memulihkan kondisi masyarakat terdampak. Fokus utama fase ini adalah pembangunan hunian tetap dan infrastruktur permanen. Meski pembangunan rumah sudah dimulai sejak masa transisi karena kebutuhan mendesak, fase rehabilitasi menandai percepatan pemulihan secara menyeluruh. BNPB bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menargetkan sekitar 36.000 unit hunian tetap. Pembangunan dilakukan melalui skema mandiri oleh masyarakat dengan bantuan dana atau langsung oleh pemerintah, dengan standar teknis agar rumah lebih layak dan tahan bencana. Di 3 provinsi di Sumatera yang terkena bencana, semuanya itu sudah masuk tahap transisi darurat ke pemulihan. Nah, ini nanti berakhirnya mudah-mudahan di tanggal 30 Maret 2026. Sehingga per 1 April 2026 itu masuk ke rehabilitasi rekonstruksi. Masyarakat ini sudah sangat ingin segera dibangunkan tuntas, makanya walaupun masih tahap transisi, belum masuk rehabilitasi rekonstruksi, kita sudah membangunkan hunian tetap. Kalau memang masyarakat itu mau membangun sendiri dengan nilai indeks 60 juta, itu dibagi 2, uangnya 30 juta akan diberikan awal. Ada beberapa batasan yang kami sampaikan, contoh misalnya yang paling mudah adalah penggunaan besi, itu harus menggunakan besi beton, jadi tidak juga sembarangan meskipun itu dibangun oleh perorangan daripada masyarakat yang terdampak bencana. Tim Redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, krisis LPG di India, informasinya usai jeda berikut ini. Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Kelangkaan gas LPG melanda ibu kota India, New Delhi dan mulai melumpuhkan operasional restoran serta usaha kuliner skala kecil. Krisis ini juga dipicu gangguan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah yang mempengaruhi jalur pengiriman melalui Selat Hormuz. Sejumlah restoran dan warung makan ditutup, sementara sebagian lain terpaksa beroperasi dengan peralatan sederhana. Sejumlah pedagang terlihat beralih menggunakan kayu dan batu bara untuk memasak, menggantikan LPG yang semakin langka. Pelaku usaha mengaku pasokan tabung LPG tidak lagi stabil dalam beberapa pekan terakhir, sehingga mereka terpaksa mengurangi produksi dan tenaga kerja. Penggunaan kayu dan batu bara dinilai tidak efisien, membutuhkan waktu lebih lama, serta menimbulkan asap yang mengganggu lingkungan sekitar.
Meski pemerintah telah menambah alokasi LPG komersial, distribusi di lapangan disebut masih belum merata. India sendiri mengimpor sebagian besar kebutuhan LPG dengan pasokan utama berasal dari kawasan Timur Tengah. Gangguan di Selat Hormuz yang menjadi jalur penting perdagangan energi dunia membuat distribusi LPG terhambat dan memicu krisis di dalam negeri. Untuk mengatasi situasi ini, India mengerahkan armada laut dalam operasi pengamanan jalur pengiriman energi. Hingga kini, kelangkaan LPG masih berlangsung dan berpotensi memberi dampak lebih luas terhadap sektor ekonomi dan masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sebuah kapal yang diduga terlibat penyelundupan narkoba di Laut Karibia. 4 orang dilaporkan tewas dalam insiden tersebut. Komando Selatan Militer Amerika Serikat atau US Southern Command menyatakan serangan menargetkan kapal yang diduga beroperasi di jalur penyelundupan narkoba. Rekaman video menunjukkan sebuah kapal melaju di perairan sebelum terlihat ledakan besar yang menghancurkan kapal tersebut. Hingga kini, militer belum menyampaikan bukti konkret bahwa kapal tersebut membawa narkoba. Serangan ini menjadi bagian dari kampanye pemerintah Presiden Donald Trump dalam memberantas kartel narkoba di kawasan Amerika Latin. Sejak awal September lalu, pemerintah Amerika Serikat telah menargetkan kelompok yang disebut sebagai narkoteroris. Data menunjukkan sedikitnya 163 orang telah tewas dalam serangan terhadap kapal-kapal di Samudra Pasifik Timur dan Laut Karibia. Namun, kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak yang mempertanyakan legalitas serta efektivitas serangan tersebut. Sebagian pengamat menilai perdagangan narkoba jenis fentanyl yang menyebabkan banyak kematian di Amerika Serikat justru lebih banyak masuk melalui jalur darat dari Meksiko. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perang di Iran tak hanya menimbulkan kerusakan fisik namun juga memicu krisis lingkungan hidup serius yang beresiko mengancam kesehatan manusia dalam jangka panjang. Kebakaran depot minyak, kapal tanker yang tenggelam, hingga serangan rudal ke berbagai fasilitas telah melepaskan campuran berbahaya berupa zat kimia beracun, logam berat, dan polutan ke lingkungan. Dampaknya tidak hanya terasa di darat, namun juga menyebar ke perairan Teluk Persia yang menjadi salah satu jalur penting ekosistem dan perdagangan global. Para ahli menyebut serangan terhadap fasilitas minyak dan gas menjadi sumber risiko terburuk karena menyebabkan polusi udara, tanah, dan air, sekaligus meningkatkan ancaman penyakit bagi manusia. Salah satu fenomena paling mencemaskan adalah munculnya hujan hitam yang terjadi di sekitar Teheran. Tidak hanya itu, logam berat yang tersebar akibat serangan juga dapat mencemari tanah dan sumber air, sehingga mengancam pertanian dan ketersediaan air bersih. Para ahli juga memperingatkan risiko dari serangan terhadap fasilitas industri seperti pabrik amonia, yang dapat melepaskan gas beracun dalam jumlah besar ke udara. Di sisi lain, emisi besar-besaran dari pembakaran bahan bakar fosil selama konflik juga meningkatkan kadar gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap percepatan perubahan iklim global. Negara-negara di kawasan Teluk Persia yang bergantung pada pabrik desalinasi untuk air minum juga menghadapi risiko besar jika fasilitas tersebut rusak atau tercemar. Gangguan pada infrastruktur air ini dinilai dapat menyebabkan krisis air bersih yang dampaknya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Para ahli menegaskan pemulihan lingkungan akibat perang ini tidak akan mudah dan bisa membutuhkan waktu hingga puluhan tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, serangan roket militan Lebanon menghantam kota Nahariya di utara Israel, mengenai area permukiman dan memicu kepanikan warga. Sedikitnya 1 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat serangan tersebut. Rekaman dari lokasi kejadian menunjukkan kendaraannya hangus terbakar serta puing-puing yang berserakan di area parkir permukiman warga. Tim penyelamat dan aparat keamanan terlihat menyisir lokasi sekaligus memasang garis pengaman di sekitar titik ledakan. Warga setempat mengaku sempat mendengar sirene peringatan sebelum ledakan besar terdengar sangat dekat dengan rumah mereka. Layanan darurat Megan David Ado menyatakan korban tewas adalah seorang pria berusia 30-an tahun yang meninggal dunia akibat luka parah. Sementara itu seorang pria lain berusia 50-an tahun dilaporkan dalam kondisi kritis. Dan puluhan korban lain mengalami luka dengan tingkat keparahan beragam. Roket diketahui menghantam langsung area parkir di dekat gedung apartemen, menyebabkan kerusakan signifikan pada kendaraan dan infrastruktur sekitar. Insiden ini menjadi bagian dari eskalasi konflik di kawasan yang terus memanas sejak akhir Februari. Konflik meluas setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang kemudian dibalas dengan serangan rudal dan drone ke berbagai target.
Hingga kini ribuan korban jiwa telah dilaporkan di berbagai pihak dan konflik masih berlangsung tanpa tanda mereda. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, serangan rudal yang juga diduga dilancarkan Iran menghantam kawasan permukiman di pusat Tel Aviv. Serangan ini menyebabkan kerusakan sejumlah bangunan dan kendaraan serta memicu kepanikan warga sekitar. Rekaman video yang diambil warga setempat menunjukkan kondisi lokasi pasca ledakan dengan bangunan rusak dan sejumlah kendaraan hangus terbakar. Gelombang ledakan yang terlihat cukup kuat hingga membalikkan mobil dan menyebabkan puing-puing bangunan di sekitar area pemukiman. Sejumlah warga terdengar panik dan meminta orang-orang menjauh dari lokasi kejadian karena ditakutkan terjadi ledakan susulan. Layanan darurat Israel melaporkan 4 orang mengalami luka ringan akibat menghirup asap dan telah mendapatkan penanganan medis di tempat. Serangan ini diklaim merupakan bagian dari gelombang ke-78 operasi militer Iran yang menargetkan sejumlah titik target di wilayah Israel. Militer Israel menyatakan sistem pertahanan udara telah ditingkatkan untuk mencegah ancaman yang masuk ke wilayah udara Israel. Insiden ini kembali terjadi di tengah konflik yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang kini memasuki pekan keempat. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih tegang dengan risiko eskalasi yang terus meningkat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Amerika Serikat mengajukan rencana diplomasi berisi 15 poin kepada Iran di tengah berlangsungnya konflik di Timur Tengah. Di saat bersamaan, Washington juga dilaporkan menyiapkan pengerahan ribuan pasukan tambahan ke kawasan tersebut. Rencana 15 poin tersebut disampaikan kepada Iran melalui perantara dari Pakistan, yang juga menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah negosiasi baru antara kedua negara yang sedang berkonflik tersebut. Langkah ini dinilai sebagai kemajuan upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan yang terus meningkat di kawasan Timur Tengah. Namun di sisi lain, militer Amerika Serikat disebut juga tengah menyiapkan pengerahan setidaknya 1.000 personel dari Divisi Lintas Udara ke-82 Airborne ke Timur Tengah. Pengerahan pasukan ini dilaporkan akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan, seiring dengan meningkatnya risiko konflik terbuka. Langkah ganda ini menunjukkan strategi Amerika Serikat yang menggabungkan tekanan militer dan upaya diplomasi dalam menghadapi Iran. Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Iran terkait tawaran rencana yang disodorkan Amerika tersebut. Situasi di Timur Tengah masih dinilai dinamis, dengan potensi eskalasi yang masih terbuka di tengah upaya perundingan yang terus diupayakan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, ribuan mahasiswa di Santiago, Chili turun ke jalan memprotes pemangkasan anggaran pendidikan sebesar 3%. Aksi ini berujung ricuh setelah aparat membubarkan massa dengan meriam air. Rekaman video menunjukkan aparat kepolisian anti huru-hara mendorong mundur para demonstran menggunakan kendaraan meriam air untuk membubarkan kerumunan. Aksi digelar di sekitar gedung bekas Kongres Nasional setelah organisasi mahasiswa Converge dan ASES mengajak massa turun ke jalan. Demonstrasi ini merespons kebijakan pemerintah Presiden Jose Antonio Caz yang memangkas anggaran pendidikan serta membatasi akses kuliah gratis hanya untuk usia di bawah 30 tahun. Mahasiswa menilai kebijakan tersebut mengancam akses pendidikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan menengah dan rendah. Salah satu isu utama yang diprotes adalah sistem pinjaman pendidikan CAE atau Credit with State Guarantee. Program ini memungkinkan mahasiswa meminjam dana dari bank dengan jaminan negara untuk membiayai pendidikan tinggi. Namun setelah lulus, mahasiswa wajib melunasi pinjaman tersebut. Data menunjukkan sekitar 1 juta warga Chile memiliki utang CAE pada periode 2024 hingga 2025. 2/3 diantaranya dilaporkan menunggak pembayaran dan hanya sekitar 41% lulusan yang masih lancar membayar cicilan. Total utang mencapai sekitar 14 miliar dolar Amerika Serikat, menunjukkan masalah besar dalam sistem pembiayaan pendidikan di negara tersebut. Hingga kini, aksi protes masih berlanjut dan berpotensi memicu gelombang demonstrasi lanjutan di berbagai kota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Jagakarsa, Jakarta Selatan diamankan warga. Pria berinisial WH dan TA memasuki rumah warga yang ditinggal mudik. Dua orang diduga nekat melakukan percobaan pencurian di rumah kosong di Jalan Kecapi 5, Gang Haji Nasan Umar, Jagakarsa, Jakarta Selatan tertangkap basah. Rumah kosong itu sedang ditinggal mudik oleh pemiliknya. Aksi kedua pelaku diduga terlibat kasus percobaan pencurian yang memasuki rumah kosong itu tertangkap kamera CCTV.
Menurut keterangan saksi, korban atau pemilik rumah melihat melalui CCTV rumah bahwa ada 2 orang yang tidak dikenal masuk ke dalam rumah. Sedangkan diketahui bahwa korban sedang tidak berada di rumah mudik ke Bogor, Jawa Barat. Di rumah kosong dia masuk, jadi begitu saya pulang jam 11 katanya ada orang. Menurut itu begitu ini saya datang situ ya, saya suruh keluar gitu. Saya juga ada jauh Pak, saya bilang keluar. Dia jauh ngomongnya, nggak ada dekat, akhirnya dia keluar. Ya, jadi ya memang saya yang ini mah harus kita bawa ke polsek aja. Ya, saya nggak bisa iniin, akhirnya ya mungkin polsek yang bisa nengahin gitu. Pelaku dibawa ke Polsek Jagakarsa untuk penanganan hukum lebih lanjut. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat sapu bersih peredaran obat keras tipe G di jantung kota ibu kota. Tak hanya menangkap 14 pedagang yang tengah bertransaksi di pinggir jalan, petugas juga melakukan penggeledahan di rumah para pedagang. Seorang pemuda penjual obat keras ini tak berkutik saat diringkus petugas gabungan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat dan unit Reskrim Polsek Tanah Abang di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Di seberang lokasi, petugas juga mengamankan seorang pemuda lainnya yang diduga ikut menjajakan obat keras secara terang-terangan. Puluhan lembar obat keras pun didapatkan dari kedua pemuda tersebut. Dari Tanah Abang, polisi kemudian bergerak ke kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Sasarannya adalah 2 rumah yang diduga sebagai pemasok obat keras kepada para pedagang. Dari hasil penggeledahan di 2 rumah tersebut, petugas mendapatkan ratusan lembar obat keras jenis tramadol. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reno EP Hutagaluh mengungkapkan berdasarkan aduan dari masyarakat, petugas langsung melakukan razia di beberapa lokasi seperti di Tanah Abang, Sawah Besar, Kebayoran, Cempaka Putih, dan juga Johar Baru. Hasilnya, petugas berhasil mengamankan 14 tersangka dengan barang bukti sebanyak 35.143 butir obat keras tipe G jenis tramadol. Selain meminta semua pihak untuk ikut membantu melakukan pengawasan, Kapolres juga berkomitmen akan lebih serius memberantas peredaran obat keras, mengingat penyalahgunaan obat keras tak hanya bisa merusak kesehatan, tetapi juga dapat memicu tindak kriminal. Maraknya peredaran dan penjualan bebas obat keras daftar G di wilayah Jakarta telah menjadi atensi pimpinan Polda Metro Jaya maupun masyarakat luas, di mana beberapa pengaduan yang telah sampai kepada kami khususnya Polres Jakarta Pusat, sehingga kami juga dengan segera merespon, baik Polres dalam hal ini Satres Narkoba berikut jajaran unit-unit reskrim yang berada di Polsek, yaitu terkait obat-obatan sebagaimana seharusnya digunakan sesuai ketentuan medis, namun masih disalahgunakan dan beredar bebas. Oleh karena itu, saya tekankan kepada seluruh jajaran agar meningkatkan pengawasan dan penindakan secara tegas, disertai langkah preventif dan preemptif guna melindungi masyarakat. Akibat perbuatannya, ke-14 tersangka dijerat pasal 435 subsider pasal 436 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta Pusat, Riswanto Ahmad melaporkan. Pemirsa, warga di wilayah Kecamatan Tirtajaya, Kabupaten Karawang diguncang skandal dugaan perselingkuhan yang melibatkan seorang oknum guru ngaji pada Kamis 26 Maret 2026. Pelaku tertangkap basah sedang berduaan dengan seorang wanita yang berstatus istri orang di dalam rumah. Inilah rekaman video amatir yang viral di media sosial saat menantu dari pihak perempuan memergoki langsung aksi dugaan perselingkuhan sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini terjadi di kawasan Desa Sabajaya, di mana RS yang dikenal sebagai guru mengaji di Dusun Jamangtri diduga menjalin hubungan terlarang dengan seorang wanita berinisial EE. Suasana di lokasi kejadian sempat memanas saat puluhan warga yang geram berbondong-bondong datang dan mengepung kedua pelaku. Beruntung, aparat kepolisian bersama tokoh masyarakat setempat sigap mengamankan keduanya guna mencegah terjadinya amuk massa. Usai diamankan di Polsek Tirtajaya untuk pemeriksaan awal, kasus ini telah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Karawang guna penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tindak pidana perzinahan.
Pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman materi dan meminta keterangan sejumlah saksi terkait kronologi lengkap kejadian ini. Warga dihimbau untuk tetap tenang dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwajib. Bagus Maulana, tim redaksi Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, Presiden tinjau bantaran kereta di kawasan Senen, Jakarta. Informasinya usai jeda berikut ini. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya sebuah portal Secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Presiden Prabowo Subianto meninjau permukiman di bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat. Presiden menegaskan tekadnya untuk segera menyediakan hunian layak bagi warga di wilayah tersebut. Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung permukiman warga di bantaran rel kereta kawasan Senen, Jakarta Pusat, 26 Maret Kamis sore. Mengenakan kemeja biru dan topi krem, Presiden berjalan menyusuri area padat penduduk yang berada tak jauh dari pusat kota. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo berdialog dengan warga dan mendengarkan berbagai keluhan terkait kondisi hunian yang dinilai tidak layak. Kepala negara juga terlihat menyusuri rel kereta, bahkan sempat diingatkan warga untuk menepi saat kereta melintas dari arah berlawanan. Melalui unggahan di media sosialnya, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk segera menyediakan hunian yang lebih layak bagi masyarakat di kawasan tersebut. Ia menyebut penyediaan tempat tinggal yang layak menjadi tekadnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, TNI AL bersama tim gabungan berhasil mengevakuasi 14 awak kapal Pajako Anayah yang juga terbakar di perairan Bitung. Seluruh korban diselamatkan dan mendapat penanganan medis tanpa adanya korban jiwa. TNI AL berhasil mengevakuasi seluruh awak kapal Pajeko Anayah yang terbakar di perairan Batu Kapal Bitung, Sulawesi Utara pada Jumat 27 Maret 2026. Kapal tersebut membawa 14 kru dan seluruhnya diselamatkan meski beberapa mengalami luka bakar. Operasi SAR dikerahkan cepat oleh Kodaeral 8 melibatkan Kaltedong Naga, RIP Satrol, serta dukungan RIP Polairut. Sinergi antar unsur laut dan tim kesehatan memastikan proses evakuasi berjalan lancar hingga korban tiba di darat. Setibanya di darat, korban langsung mendapatkan perawatan medis dari tim gabungan RSAL Bitung, RS Umum Manembo Nembo, RSODSK, RS Mata Provinsi, dan karantina kesehatan Bitung sebelum akhirnya dipindahkan ke rumah sakit untuk perawatan lanjutan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas Kepala Staf Angkatan Laut TNI, Dr. Muhammad Ali, yang menekankan kesiapsiagaan TNI AL dalam menangani berbagai insiden di laut, termasuk kecelakaan kapal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, kejadian tabrakan calon pengantin dan mobil sedan terekam kamera CCTV. Korban dilarikan ke rumah sakit untuk dilakukan penanganan medis. Menindaklanjuti temuan ribuan pegawai yang tidak hadir tanpa keterangan pada hari pertama kerja, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengumpulkan para pegawai tersebut dalam apel pembinaan di kantor Kemensos Jakarta. Agar tak mengulangi kesalahannya, para pegawai tersebut juga diminta untuk berjanji di hadapan rohaniwan, serta membubuhkan tanda tangan di papan bertuliskan siap salah, janji tidak mengulangi lagi, mohon maaf. Mensos menegaskan tidak akan toleransi terhadap pegawai yang mangkir dari tugas. Sebagai bentuk shock terapi, Mensos juga menandatangani surat pemberhentian satu orang PNS yang diketahui tidak pernah masuk kerja selama beberapa tahun terakhir. Tak hanya PNS, tindakan tegas juga menyasar pendamping PKH berstatus P3K, di mana sepanjang tahun 2026 ini sudah ada 3 pendamping yang diberhentikan karena melanggar disiplin hingga menyalahgunakan wewenang. Yang kita anggap indisiplin
dan tentu kita berikan sanksi sebagaimana ketentuan yang ada. Tapi lebih dari itu sebenarnya ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Banyak di antara ASN Kementerian Sosial yang masih abai, masih lalai, dan bahkan ada yang bisa dikatakan mangkir, tidak melaksanakan tugas dengan baik. Nah, untuk itu kita akan berikan sanksi sesuai dengan kesalahan masing-masing. Bagi yang minta maaf dan kemudian ingin memperbaiki, kita terima, kita apresiasi, dan kita akan terus awasi. Tapi bagi yang pelanggarannya berat, ada beberapa di antaranya ya, yang akan kita proses, dan satu di antaranya kita berhentikan per hari ini. Jadi ini adalah pembelajaran untuk kita semua. Dan khusus sudah teman-teman pendamping ya, khususnya yang sudah P3K, sekali lagi saya ingin mengajak untuk benar-benar melaksanakan tugas dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kepulan asap terlihat membumbung di kawasan pembangkit listrik Hadera Israel usai serangan rudal yang diduga diluncurkan Iran. Meski demikian, otoritas menyatakan fasilitas utama tidak mengalami kerusakan langsung. Rekaman video menunjukkan asap tebal membumbung tinggi dari area sekitar pembangkit listrik Orot Rabin di kota Hadera, Israel. Perusahaan listrik Israel menyebut fasilitas utama di lokasi tersebut tidak terdampak langsung oleh serangan. Meski begitu, laporan media setempat menyebutkan terjadinya gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah setelah insiden serangan udara tersebut. Militer Israel menyatakan telah mendeteksi peluncuran rudal dari Iran dan sistem pertahanan udara telah diaktifkan untuk melakukan intersepsi dan mencegah kerusakan lebih parah akibat serangan udara. Insiden ini terjadi di tengah meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah, menyusul serangan balasan yang terus berlanjut antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Konflik yang meluas ini juga mulai menyasar infrastruktur energi di kawasan, meningkatkan kekhawatiran akan gangguan pasokan dan dampak terhadap ekonomi global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, rekaman juga menunjukkan dugaan serangan Israel yang menghantam kamp pengungsi di Gaza Tengah. Serangan tersebut menyebabkan korban jiwa dan luka di tengah konflik yang masih terus berlangsung. Rekaman pada Rabu 25 Maret 2026 menunjukkan dampak serangan di kamp pengungsi Al-Sid Amira di selatan Deir al-Balah. Video memperlihatkan warga berkumpul di sekitar tenda yang rusak dengan puing-puing berserakan di lokasi. Sebuah kendaraan milik tim pertahanan sipil juga terlihat di area tersebut. Media Palestina melaporkan 1 orang meninggal dunia dan 7 lainnya mengalami luka dalam serangan ini. Laporan menyebutkan serangan mengenai lahan kosong di dekat kamp setelah peringatan evakuasi sebelumnya dikirim melalui telepon. Hingga saat ini pihak militer Israel belum memberikan komentar resmi terkait serangan maupun peringatan tersebut. Perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023 setelah kelompok Hamas melancarkan serangan ke Israel. Serangan itu menyebabkan lebih dari 1.000 orang tewas dan ratusan lainnya disandra. Israel kemudian melancarkan operasi militer besar-besaran di Gaza. Menurut data pihak Palestina, lebih dari 72.000 orang tewas dan lebih dari 171.000 lainnya terluka. Sementara itu, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, sebelumnya mengumumkan tahap kedua rencana perdamaian yang diusulkan oleh Donald Trump. Rencana tersebut mencakup transisi dari gencatan senjata menuju perlucutan senjata, pembentukan pemerintahan teknokrat, serta dimulainya proses rekonstruksi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pergerakan militer Israel terpantau di wilayah utara dekat perbatasan Lebanon di tengah operasi militer yang terus berlangsung. Kendaraan lapis baja dan tank terlihat dimobilisasi sementara kerusakan parah terjadi di wilayah Lebanon Selatan. Rekaman dari Misgaf AM menunjukkan kendaraan lapis baja dan truk militer Israel mengangkut tank menuju wilayah perbatasan. Sementara di seberang perbatasan wilayah Farkela dan juga Marjayon terlihat mengalami kerusakan parah dengan sejumlah bangunan yang hancur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Israel sedang memperluas zona penyangga ke wilayah Lebanon Selatan. Ia menegaskan langkah tersebut dilakukan untuk mencegah ancaman serangan darat dari kelompok Hezbollah ke wilayah utara Israel. Sejak 2 Maret, Israel melancarkan serangan udara dan operasi darat di Lebanon Selatan menyusul serangan lintas batas oleh Hezbollah. Berdasarkan data PBB, lebih dari 1 juta warga Lebanon telah mengungsi akibat konflik ini. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan 1.094 orang tewas dan lebih dari 3.100 orang terluka. Sementara konflik terus berlanjut dengan eskalasi yang semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Iran mendesak negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengusir pasukan Amerika Serikat. Peringatan ini disampaikan pejabat militer Iran di tengah eskalasi konflik yang terus meluas. Juru bicara Markas Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari, memperingatkan keberadaan pasukan Amerika Serikat di kawasan menjadi ancaman langsung bagi negara-negara tetangga. Ia juga menyerukan agar masyarakat di negara-negara kawasan untuk melaporkan keberadaan pasukan Amerika Serikat, serta mendorong pemerintah masing-masing untuk mengusir mereka. Bismillahirrahmanirrahim. با توجه به اینکه همه پایگاه‌های آمریکا در منطقه از بین رفته است، فرماندهان و سربازان آمریکا فرار و در مخفیگاه‌های خارج از پایگاه‌ها پناه گرفتند و ما به دنبال آنها می‌گردیم. از مردم کشورهای منطقه می‌خواهیم محل اختفای آنها را گزارش کنند و همزمان برای امنیت خود اخراج آمریکایی‌ها را از منطقه خواستار شوند. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. Pernyataan ini muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim sedang ada pembicaraan dengan Iran terkait kesepakatan 15 poin untuk mengakhiri konflik. Namun, pihak Teheran membantah adanya negosiasi tersebut. Konflik Iran dengan Amerika dan Israel kini meluas dengan keterlibatan kelompok Hezbollah di Lebanon. Konflik ini juga menyebabkan gangguan terhadap jalur pelayaran global, termasuk di Selat Hormuz, yang mendorong harga minyak dunia melampaui $100 per barel. Kondisi ini menambah tekanan terhadap pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Iran melalui Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC merilis rekaman yang menampilkan basis militer bawah tanah berisi rudal dan juga sistem pertahanan udara. Pengungkapan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Israel dan juga sebagai deterrence effect. Rekaman resmi yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Iran menunjukkan deretan rudal yang disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan Iran tersimpan di dalam fasilitas bawah tanah berskala besar. IRGC menyatakan basis tersebut menyimpan berbagai sistem pertahanan udara, termasuk rudal Sayad 3, serta sistem D atau 9D. Namun hingga kini, lokasi pasti dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya Iran menunjukkan kapabilitas militer di tengah tekanan dan ancaman dari pihak luar. Sebelumnya, Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke wilayah Iran yang kemudian dibalas dengan serangan ke target-target di kawasan. Tegangan terus meningkat, terutama terkait penguasaan jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi lalu lintas utama energi dunia. Konflik yang terus berlangsung ini telah menyebabkan ribuan korban jiwa serta memicu kekhawatiran global terhadap stabilitas dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran menghantam wilayah Bnei Brak di Israel Tengah. Serangan ini juga menggunakan munisi klaster yang menyebar dan menyebabkan setidaknya 9 orang terluka. Kondisi lokasi pasca serangan dengan puing-puing bangunan dan kerusakan di sejumlah titik. Petugas layanan darurat terlihat melakukan evakuasi dan penanganan terhadap korban di tengah area yang terdampak. Menurut otoritas medis, Majen David Adam, seorang pria berusia 23 tahun mengalami luka sedang, sementara 8 orang lainnya mengalami luka ringan. Munisi klaster yang digunakan dalam serangan ini diketahui menyebabkan bom-bom kecil di area luas, sehingga meningkatkan resiko jatuhnya korban sipil. Insiden ini terjadi di tengah eskalasi konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari setelah serangan militer gabungan dilancarkan ke sejumlah target strategis di wilayah Iran yang memicu konfrontasi terbuka di kawasan Timur Tengah. Teheran sebelumnya melancarkan operasi serangan balasan secara bertahap ke sejumlah titik target, termasuk wilayah Israel dan pangkalan militer Amerika di kawasan sekitar, dengan menggunakan rudal balistik dan drone. Hingga kini, situasi keamanan di kawasan masih dinilai tegang dengan potensi serangan lanjutan yang masih terbuka. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bansos berpotensi ditambah jika kondisi ekonomi memburuk. Informasinya usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini.
Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi dan kita lanjutkan informasinya. Dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah sangat mungkin menambah jumlah penerima bansos apabila kondisi ekonomi memburuk akibat perang di Timur Tengah. Kebijakan tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto dengan berkaca pada langkah yang dilakukan tahun lalu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyebut pemerintah sangat mungkin melakukan penebalan bantuan sosial dan penambahan jumlah penerima manfaat jika kondisi ekonomi memburuk. Kebijakan tersebut akan diputuskan Presiden sesuai perkembangan ekonomi nasional. Mensos mengatakan kebijakan tersebut berkaca pada kebijakan pemerintah tahun lalu. Saat itu, pemerintah menambah nilai bantuan sekaligus menambah jumlah penerima manfaat. Ia menjelaskan, pada Juni dan Juli tahun lalu, pemerintah menambah bansos sebesar 400.000 selama 2 bulan, dan pada akhir tahun, bantuan kembali ditambah sebesar 300.000 selama 3 bulan. Selain itu, pemerintah juga menambah jumlah penerima manfaat bansos dari sekitar 18 juta menjadi lebih dari 30 juta keluarga penerima manfaat. Ya tentu nanti semuanya kebijakan Bapak Presiden ya. Saya ulang sekali lagi, belajar dari tahun lalu, ya kalau memang jika dibutuhkan Presiden menambah dan juga memberikan penebalan. Jadi tahun lalu ada penebalan bansos di bulan Juni Juli ya sebanyak 400.000 selama 2 bulan. Di akhir tahun itu malah lebih besar lagi, di samping ada penambahan nilainya 300.000 selama 3 bulan kali penerima manfaatnya 2 kali lipat mencapai hampir 33 juta keluarga penerima manfaat. Jadi ada penebalan, ada penambahan jumlah penerima manfaat. Yang sebelumnya 18 juta lebih KPM, di akhir tahun itu dialokasikan 35 juta lebih KPM. Jadi sungguh sangat mungkin di tahun ini jika diperlukan, Presiden akan mengambil kebijakan untuk melakukan penebalan dan penambahan jumlah penerima manfaat. Dari Jakarta, Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan peninjauan langsung terhadap hasil proyek pengaplasan jalan di Dukuh Gendol, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Alhamdulillah senang, terharu banget, bangga. Atasnya Desa Gendol sudah ditekani Wakil Presiden RI 2 jos, mantap. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung hasil proyek pengaspalan jalan di Dukuh Gendol, Desa Mojokerto, Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah pada Kamis siang 26 Maret 2026. Jalan yang kini tampak mulus tersebut sebelumnya dalam kondisi rusak dan tidak rata. Warga sempat melakukan perbaikan secara swadaya menggunakan rabat beton sederhana. Namun seiring waktu, jalan kembali rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat. Hingga akhirnya, akses jalan kini jauh lebih layak dan nyaman, serta berdampak langsung terhadap kelancaran aktivitas warga. Peninjauan ini pun mencerminkan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, tim penyelamat di Iran berhasil mengevakuasi seorang pria yang juga terperangkap di bawah runtuhan bangunan akibat serangan di Teheran. Proses penyelamatan terekam dalam video yang dirilis oleh Palang Merah Iran. Rekaman video yang diambil menunjukkan detik-detik tim penyelamat menarik korban selamat dari bawah puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan. Korban terlihat dievakuasi dalam kondisi lemah sebelum segera dibawa ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Dalam rekaman lain, petugas terlihat menyisir area bangunan yang rusak parah, mencari korban lain yang diduga masih terperangkap. Palang Merah Iran menyebut serangan tersebut menargetkan kawasan permukiman di pinggir ibu kota. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi independen terkait lokasi pasti maupun skala kerusakan yang ditimbulkan. Insiden ini menjadi bagian dari rangkaian serangan yang terus terjadi di tengah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Tim penyelamat masih terus melakukan pencarian untuk memastikan tidak ada korban lain yang tertinggal di bawah reruntuhan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, warga Palestina menemukan puing-puing rudal berukuran besar yang tertanam di tanah di wilayah tepi barat. Objek tersebut ditemukan di sebuah desa dekat kota Nablus dan menarik perhatian warga sekitar.
Laporan media setempat menunjukkan warga berkumpul di lokasi untuk melihat langsung sisa rudal yang terpancang di tanah berbatu. Bagian rudal terlihat masih utuh dengan ukuran besar yang menimbulkan dugaan sebagai rudal jarak jauh atau bagian dari sistem pertahanan udara. Hingga saat laporan ini turun, belum dapat dipastikan apakah rudal tersebut merupakan milik Iran atau justru interseptor yang diluncurkan sistem pertahanan Israel. Namun, temuan ini terjadi di tengah meningkatnya aktivitas militer dan saling serang di kawasan Timur Tengah. Puing-puing rudal yang jatuh ke area sipil menambah kekhawatiran warga terhadap dampak konflik yang semakin meluas. Hingga kini pihak berwenang belum memberikan keterangan resmi terkait asal-usul dan jenis rudal tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan drone yang juga diduga dilancarkan Iran menghantam Bandara Internasional Kuwait dan memicu kebakaran besar. Insiden ini menambah daftar serangan terhadap infrastruktur vital negara sekitar di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Laporan pemerintah setempat menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi dari area bandara setelah serangan tersebut terjadi. Otoritas penerbangan Kuwait menyebut sejumlah drone berhasil dicegat oleh sistem pertahanan udara, namun satu di antaranya menghantam tangki bahan bakar dan menyebabkan kebakaran. Tim pemadam kebakaran segera diterjunkan ke lokasi untuk mengendalikan api dan mengamankan area sekitar. Sementara itu, otoritas menegaskan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, meski kerusakan material dilaporkan terjadi. Serangan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional, menyusul rangkaian aksi saling balas antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Insiden di Kuwait ini juga memperlihatkan betapa luasnya dampak konflik yang kini menyasar infrastruktur sipil dan energi di berbagai negara Teluk. Hingga saat ini, otoritas masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui detail serangan dan langkah pengamanan lanjutan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, serangan menargetkan ladang gas terbesar di dunia milik Iran memicu eskalasi baru konflik di kawasan Timur Tengah. Teheran langsung merespon dengan melancarkan serangan balasan ke fasilitas energi di sejumlah negara Teluk. Serangan dilaporkan menghantam ladang gas South Pars yang menjadi salah satu sumber energi terpenting Iran dan dunia. Meski belum ada klaim resmi, serangan ini terjadi di tengah meningkatnya operasi militer Israel terhadap target-target strategis Iran. Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan ke fasilitas gas di Qatar dan Uni Emirat Arab yang langsung memicu kecaman keras dari negara-negara di sekitar Teluk. Otoritas keamanan di kawasan menyebut serangan terhadap infrastruktur energi sebagai eskalasi berbahaya yang dapat menyeret lebih banyak negara ke dalam konflik terbuka. Ketegangan ini juga berdampak langsung pada pasar energi global, dengan harga minyak dunia dilaporkan melonjak tajam di atas $100 per barel. Selat Hormuz, jalur penting perdagangan energi global, kini berada dalam tekanan dengan risiko gangguan pasokan yang semakin besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan adanya respons militer jika serangan terhadap infrastruktur energi terus berlanjut. Situasi di kawasan Teluk pun kian tegang dengan ancaman meluasnya konflik yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Paus Leo ke-14 kembali menyerukan dihentikannya perang dan juga kekerasan di kawasan Timur Tengah. Seruan ini disampaikan di tengah memburuknya situasi keamanan yang terus memicu kekhawatiran dunia. Dalam pernyataannya, Paus Leo ke-14 menekankan pentingnya dialog sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik yang terus berkecamuk di tengah meningkatnya ketegangan dan kebuntuan upaya penyelesaian secara militer. Ia menyebut, kekerasan di kawasan tersebut terus meningkat secara signifikan dan semakin memperparah penderitaan masyarakat sipil yang menjadi pihak paling terdampak dalam konflik berkepanjangan ini. Voglio rinnovare l'appello per cessato di fuoco, per lavorare per la pace, ma non con le armi, sino con il dialogo, cercando veramente una soluzione per tutti. Adesso aumenta l'odio, la violenza sempre peggio, più di 1 milione sfolati, tanti morti. Paus juga mendorong semua pihak untuk terlibat dan menahan diri, menghentikan aksi kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian damai melalui jalur diplomasi dan perundingan internasional. Seruan ini menambah daftar desakan internasional agar konflik di Timur Tengah segera dihentikan, sekaligus mendorong terwujudnya stabilitas dan keamanan jangka panjang di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, tim SAR Iran terus melakukan pencarian terhadap korban di tengah reruntuhan bangunan yang hancur akibat serangan udara. Proses evakuasi ini dilaporkan masih akan terus berlangsung di sejumlah wilayah, termasuk di Teheran dan kota Umriyah. Rekaman video yang dirilis otoritas Bulan Sabit Merah Iran menunjukkan tim penyelamat menyisir puing-puing bangunan yang hancur untuk mencari korban selamat maupun yang terperangkap. Proses pencarian ini dilakukan di tengah kondisi bangunan yang rusak parah dengan sejumlah area masih berisiko runtuh. Di kota lainnya, Urmia, petugas dilaporkan berhasil menemukan setidaknya 1 korban jiwa, sementara proses pencarian terus dilanjutkan untuk menemukan lebih banyak korban. Tim penyelamat juga terlihat memberikan pertolongan kepada warga yang terdampak, termasuk mengevakuasi korban ke fasilitas kesehatan terdekat. Operasi penyelamatan ini merupakan bagian dari respon darurat setelah serangan yang disebut menargetkan sejumlah wilayah di Iran. Hingga saat ini, otoritas tempat masih mengumpulkan data terkait jumlah korban dan dampak kerusakan akibat serangan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, warga muslim di wilayah Kashmir yang juga dikuasai India menggelar aksi penggalangan donasi untuk mendukung Iran di tengah konflik yang terus memanas. Berbagai bentuk sumbangan dikumpulkan mulai dari uang tunai hingga barang berharga sebagai bentuk solidaritas. Warga berkumpul di sejumlah titik untuk menyerahkan donasi secara langsung kepada panitia penggalangan dana. Sumbangan yang diberikan beragam, mulai dari emas, uang tunai, peralatan rumah tangga, hingga ternak dan tabungan pribadi. Aksi ini melibatkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak-anak yang turut menyumbangkan tabungan mereka. Penggalangan donasi ini dilakukan melalui masjid, lembaga keagamaan, serta relawan yang berkeliling dari rumah ke rumah. Aksi ini mencerminkan solidaritas kuat masyarakat setempat terhadap kondisi yang terjadi di Iran di tengah konflik regional yang terus berlangsung. Sejumlah warga menyebut, bantuan yang diberikan merupakan bentuk kepedulian kemanusiaan serta ikatan religius dengan masyarakat Iran. Penggalangan dana ini juga mendapat respon positif luas dengan partisipasi masyarakat yang terus meningkat dalam beberapa hari terakhir. Aksi solidaritas ini terjadi di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Menyapa Indonesia Pagi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.